Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Oke, hari ini kita di kelas 4. Kita akan belajar bersama, yaitu masih di tema 5, subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan, yaitu pada video pembelajaran ke-5. Oke, langsung saja check it out. Sahabat sekolah, siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Gajah Mada adalah patih tertinggi pada saat pemerintahan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit. Kita akan mengenal Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak menunjukkan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334. Setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Sahabat sekolah, ada beberapa pertanyaan atau soal yang bisa kita jawab berikut ini. Yang pertama, apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Jawabannya adalah tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah untuk menyatukan Nusantara. Pertanyaan kedua, apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Jawabannya adalah mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan jawabanmu dan berikan contoh. Jawabannya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Semangat Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara dijadikan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Pertanyaan keempat, hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Jawabannya adalah, Gajah Mada adalah orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina.
Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga sehingga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Pertanyaan nomor 5. Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Jelaskan. Jawabannya, Mahapati Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya. Karena telah berani dan pantang menyerah berjuang, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Gajah Mada dapat menyatukan Nusantara. Sahabat sekolah, perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan Kerajaan Majapahit lebih lanjut, mari kita simak bacaan berikut ini. Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjangnya 6,57 meter, dan tingginya 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Sahabat sekolah, Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan. Salah satu caranya yaitu dengan menyanyikan lagu. Sebelumnya, kamu telah belajar membaca notasi lagu Maju Tak Gentar. Nah, silahkan perhatikan kembali lagu tersebut dan bisa kamu nyanyikan lagi syairnya. Selamat bernyanyi. Sahabat sekolah, dari praktek menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dan memperhatikan teks lagu di atas tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu di atas? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya tentu kita akan merasa bangga dan bersemangat untuk membela bangsa. Nomor 2, jelaskan tentang nada dan tempo dalam lagu tersebut. Nilai baik apa yang terkandung dari lagu tersebut? Jawabannya, lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu perjuangan, karya C. Simanjuntak, dengan tanda birama 4/4. Setiap birama terdapat 4 ketukan dan masing-masing ketuk bernilai 1/4. Lalu pertanyaan ketiga, apakah ada lagu di daerahmu yang menggambarkan perjuangan para pahlawan? Jika ada, tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Jawabannya iya. Ini di daerah Jawa Tengah ya. Di daerah saya terdapat lagu daerah yang menggambarkan perjuangan para pahlawan. Judul lagu tersebut adalah Caping Gunung. Lagu ini diciptakan oleh seorang maestro dari Indonesia, yakni Bapak Gesang. Makna lagu Caping Gunung adalah kerinduan dari sang ayah untuk anaknya yang pergi berjuang demi mewujudkan kemerdekaan. Sahabat sekolah, apakah kamu masih ingat pelajaran tentang garis? Lalu apa saja yang kamu ketahui tentang garis? Ayo kita diskusi lebih lanjut. Perhatikan gambar roket berikut. Jelaskan garis yang kamu lihat pada senar raket di atas. Ya, garis tersebut merupakan 2 buah garis yang sejajar.
Lalu perhatikan gambar garis berikut, tulis sifat pasangan garis yang telah kamu ketahui. Yang pertama, pasangan garis F, yaitu garis sejajar. Yang kedua, pasangan garis G, yaitu garis berpotongan. Yang ketiga, pasangan garis H adalah garis berpotongan. Yang keempat, pasangan garis C adalah garis tidak sejajar. Kemudian jelaskan perbedaan gambar berikut. Jawabannya, A. Garis yang memiliki ukuran panjang tetapi tidak mempunyai ukuran lebar atau tebal. B. Sinar garis separuh garis sehingga sinar memiliki satu arah. C. Segmen garis atau penggal garis adalah bagian dari suatu garis sedemikian sehingga menunjukkan suatu jarak. Yang terakhir, sahabat sekolah, gambarlah pasangan garis sejajar dan berpotongan pada kertas berpeta. Nah, gambarnya seperti ini ya. A dan B ini adalah garis sejajar. D dan E adalah garis berpotongan di titik C. Oke, sahabat sekolah, selesai sudah materi video pembelajaran kita di pembelajaran kelima. Dan kita akan bersambung di video pembelajaran ke-6. Tetap stay tune di channel sekolah. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.